Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang bab 22 yaitu Statement of Cash Flow. Yang pertama, izinkan kami untuk berkenalan. Yang pertama ada Nadia Putri dengan 3 NPM akhir 253, Zria Nirwana dengan NPM akhir 261. Kemudian ada saya Al-Fatih Ramadan dengan NPM akhir 265 dan juga rekan saya yang terakhir yaitu Rafa Pramudion dengan NPM 279. Selanjutnya, saya akan menjelaskan usefulness of the statement of cash flow. Jadi di sini tuh terdapat 4 kegunaan dari laporan arus kas. Yang pertama, ada kemampuan menghasilkan arus kas di masa depan. Jadi laporan arus kas itu membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan dengan melihat hubungan antara penjualan, laba bersih, dan arus kas operasi. Kemudian yang kedua, kemampuan membayar dividen dan memenuhi kewajiban. Jadi kas itu kan sangat penting untuk membayar karyawan, donasi utang, membayar dividen, dan membeli aset. Nah, jadi laporan arus kas ini akan menunjukkan sumber dan penggunaan kas dari perusahaan. Kemudian yang ketiga itu alasan perbedaan antara laba bersih dan arus kas operasi. Jadi laba bersih berbasis akrual itu mengandung estimasi, sedangkan arus kas itu lebih objektif. Jadi laporan arus kas itu membantu membaca, memahami perbedaan keduanya dan menilai keandalan dari laba. Kemudian yang terakhir itu ada transaksi investasi dan pendanaan selama periode. Jadi laporan arus kas itu menjelaskan aktivitas investasi dan pendanaan baik kas maupun non-kas, sehingga pembaca itu dapat memahami perubahan aset dan liabilitas. Kemudian ada classification of cash flow. Jadi di sini tuh terdapat 3 klasifikasi. Yang pertama ada aktivitas operasi atau operating activities. Jadi dia tuh meliputi arus kas dari transaksi yang mempengaruhi penentuan laba bersih seperti penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa dan juga pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan. Jadi arus kas operasi itu menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas untuk membayar utang, menjaga operasional, membayar dividen, dan berinvestasi tanpa pendanaan eksternal. Kemudian yang kedua itu aktivitas investasi atau investing activities. Jadi dia tuh berkaitan dengan aset tidak lancar termasuk pemberian dan penagihan pinjaman, pembelian dan penjualan investasi serta aset tetap. Jadi pengungkapan terpisah penting karena mencerminkan sejauh mana perusahaan mengeluarkan kas untuk aset yang menghasilkan pendapatan dan arus kas di masa depan. Kemudian yang terakhir ini ada financing activities atau aktivitas pendanaan. Jadi dia tuh berkaitan dengan liabilitas dan ekuitas seperti memperoleh pinjaman dan melunasinya dan juga menerima modal dari pemilik serta membayar dividen atau buyback saham. Pengungkapan terpisah membantu memprediksi tuntutan kas di masa depan dari kreditor dan pemilik modal. Selanjutnya ada cash and cash equivalent. Jadi setara kas itu adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid, mudah dikonversi menjadi kas dan sangat dekat jatuh temponya sehingga resikonya itu tidak signifikan. Biasanya dengan jatuh tempo awal 3 bulan atau kurang. Contohnya treasury bills, commercial paper, dan reksadana pasar uang. Investasi ekuitas tidak termasuk setara kas kecuali memiliki sifat yang sama. Istilah kas dalam pembahasan itu mencakup kas dan setara kas. Kemudian di sini terdapat format of the statement of cash flow. Jadi di sini terdapat gambarnya juga telah saya cantumkan. Jadi format laporan arus kas itu terdiri dari 3 bagian, yaitu aktivitas operasi yang selalu ditampilkan pada pertama, lalu diikuti oleh aktivitas investasi dan juga aktivitas pendanaan. Arus kas masuk dan keluar dari investasi dan pendanaan dilaporkan secara terpisah. Misalnya pembelian aset dipisahkan dari penjualannya dan penerbitan utang dipisahkan dari pelunasannya. Kenaikan atau penurunan bersih kas harus sesuai dengan saldo awal dan akhir kas. Format ini menunjukkan hasil dari ketiga aktivitas tersebut. Kemudian terdapat preparing the statement of cash flow. Jadi yang pertama, di sini tuh ada 3 step ya. Yang pertama, step pertama itu menentukan perubahan kas. Langkah ini tuh sederhana, perusahaan cukup menghitung selisih antara saldo kas awal dan akhir dari laporan posisi keuangan komparatif.
Kemudian untuk yang step kedua itu menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Jadi langkah ini tuh lebih kompleks serta memerlukan analisis laporan laba rugi tahun berjalan, laporan posisi keuangan kooperatif, serta data transaksi tertentu. Kemudian yang terakhir, step 3, itu menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Perusahaan itu harus menganalisis semua perubahan lainnya dalam akun laporan posisi keuangan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kas. Selanjutnya terdapat net income versus net cash flow from operating activities. Jadi di sini ada gambar diagram yang menjelaskan bahwa laba bersih atau net income itu tidak sama dengan kas bersih dari aktivitas operasi karena laba bersih masih dipengaruhi oleh pendapatan dan beban non kas. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian. Yang pertama ini ada recognize revenue. Jadi pendapatan yang diakui itu meningkatkan laba bersih. Namun sebagian pendapatan mungkin belum diterima kasnya. Jadi contohnya itu seperti penjualan kredit itu pendapatannya naik tapi kas itu belum masuk. Kemudian ada incurred expense. Beban yang terjadi menurunkan laba bersih. Tapi sebagian beban tidak melibatkan kas. Contohnya beban depresiasi, itu bebannya kan naik, tapi tidak ada kas yang keluar. Kemudian untuk mendapatkan net cash flow from operating activities itu perlu dilakukan penyesuaian. Yang pertama ada eliminate non-cash revenue. Jadi pendapatan yang belum menghasilkan penerimaan kas harus dikurangkan dari laba bersih. Contohnya kenaikan piutang usaha. Kemudian ada eliminate non-cash expense. Jadi beban yang tidak menyebabkan arus kas keluar harus ditambahkan kembali ke laba bersih. Contohnya depresiasi, amortisasi, dan juga kerugian aset. Setelah menambahkan dan mengurangkan pendapatan dan beban non-kas, maka akan diperoleh net cash flow from operating activity. Selanjutnya di gambar kedua ini ada increase in account receivable indirect methods. Jadi di sini terdapat contoh piutang usaha tax konsultan meningkatkan sebesar $36.000 dari yang $0 menjadi $36.000 selama tahun berjalan. Ini berarti penerimaan kas perusahaan lebih rendah $36.000 dibandingkan pendapatan yang diakui. Pada akun piutang usaha dalam tabel ini tuh terlihat bahwa tax konsultan memiliki pendapatan sebesar $125.000 sesuai dengan laporan laba rugi, tetapi hanya menerima kas sebesar $89.000. Jadi untuk menyesuaikan laba bersih arus kas bersih dan dari aktivitas operasi, tax konsultan harus mengurangkan kenaikan piutang sebesar $36.000 dari laba bersih. Sebaliknya, jika saldo piutang usaha menurun, berarti penerimaan kas lebih besar daripada pendapatan yang diakui menurut basis accrual. Oleh karena itu, perusahaan menambahkan penurunan piutang usaha ke laba bersih untuk memperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasi. Kemudian di gambar ketiga ini ada increase in accounts payable indirect methods. Jadi ketika utang usaha meningkat, beban berdasarkan accrual lebih besar dibandingkan beban yang dibayar dengan kas. Artinya, perusahaan sudah menimbulkan beban tetapi belum membayarnya. Untuk mengubah laba bersih menjadi arus kas operasi, kenaikan utang usaha sebesar $5.000 ditambahkan kembali ke laba bersih. Setelah penyesuaian piutang dengan utang usaha, tax konsultan menghitung bahwa arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2022 adalah $3.000. Sehingga pencatatannya seperti pada tabel ini, net income sebesar $34.000. Kemudian untuk adjustmentnya itu kenaikan piutang usaha sebesar $36.000, kenaikan utang usaha sebesar $5.000, dan total penyesuaian sebesar $31.000. Sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah $3.000. Selanjutnya di sini ada steps for preparing cash flow from operating activities in direct methods. Jadi di sini ada 3 step. Yang pertama menentukan perubahan kas.
Untuk menyiapkan laporan arus kas, langkah pertama adalah menghitung perubahan kas. Berdasarkan informasi yang ada, kas itu menurun sebesar $12.000. Jadi dari $49.000 dikurangi $37.000. Kemudian langkah kedua, menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi indirect methods. Dengan metode tidak langsung, laba bersih $134.000 disesuaikan untuk mendapatkan arus kas dari aktivitas operasi. Untuk penjelasan penyesuaiannya, ini terdapat penurunan piutang usaha. Piutang usaha turun karena penerimaan kas lebih besar daripada pendapatan berbasis akrual. Penurunan $10.000 ditambahkan ke laba bersih. Kemudian kenaikan beban dibayar di muka atau prepaid expense. Itu ketika prepaid expense naik, beban akrual lebih rendah daripada beban berbasis kas karena perusahaan telah membayar kas tetapi bebannya ditangguhkan. Kenaikannya sebesar $6.000 dikurangkan dari laba bersih. Kemudian ada kenaikan utang usaha atau account payable. Seperti tahun sebelumnya, kenaikan utang usaha sebesar $35.000 ditambahkan ke laba bersih karena beban lebih besar daripada kas yang dibayarkan. Kemudian ada beban depresiasi atau kenaikan akumulasi depresiasi. Jadi pembelian aset depresiasi adalah penggunaan kas yang dicatat dalam aktivitas investasi. Beban depresiasi sebesar $21.000 adalah beban non-kas sehingga ditambahkan kembali ke laba bersih untuk menghitung arus kas operasi. Kemudian langkah yang terakhir yaitu langkah ketiga, itu menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Setelah menentukan arus kas operasi, langkah berikutnya adalah menganalisis perubahan akun lain di laporan posisi keuangan. Tax konsultan meninjau akun-akun berikut. Jadi yang pertama itu ada kenaikan akun tanah. Perusahaan membeli tanah senilai $70.000. Ini adalah aktivitas investasi dan merupakan arus kas keluar. Kemudian ada kenaikan gedung dan akumulasi depresiasi. Perusahaan membeli gedung senilai $200.000 menggunakan kas. Arus kas keluar dari aktivitas investasi, kenaikan akumulasi depresiasi sebesar $11.000 berasal dari beban depresiasi yang tidak memengaruhi kas. Kemudian kenaikan peralatan dan akumulasi depresiasi. Perusahaan membeli peralatan baru senilai $68.000. Arus kas keluar investasi. Kenaikan akumulasi depresiasi berasal dari pencatatan beban depresiasi. Kemudian kenaikan utang obligasi bonds payable. Utang obligasi naik sebesar $150.000 karena perusahaan menerbitkan obligasi. Ini merupakan arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Kemudian yang terakhir, kenaikan laba ditahan atau retained earning. Laba ditahan naik sebesar $116.000 berasal dari laba bersih $134.000 dan dividen $18.000. Jadi mereka dikurangi 134.000 dikurangi 18.000. Kemudian laba bersih sudah disesuaikan dalam bagian aktivitas operasi. Kemudian ada contoh income statement untuk tax konsultan pada tahun ketiga. Yang pertama itu harus mengakui mendetermine perubahan dalam kas. Jadi di step pertama itu mempersiapkan laporan arus kas yang mana mengakui untuk perubahan kas yang terjadi untuk membandingkan laporan posisi keuangan yang mana cash itu meningkat 17.000 di tahun 2024. Kemudian di step kedua mencatat arus kas bersih dari aktivitas operasi menggunakan indirect method. Jadi untuk kenaikan account receivable itu dipresentasikan dicatat secara accrual basis, kemudian revenue in excess pada perolehan kas di tahun 2024. Company itu mengakui peningkatan dari net income untuk dirubah ke accrual basis, dari accrual basis ke cash basis. Kemudian ada meningkatnya inventory. Jadi inventory yang awalnya
inventory meningkat 54.000 di tahun 2024 karena akibat dari operating cash flow ya. Kemudian ada penurunan prepaid expense. Jadi prepaid $2.000 menurun di prepaid expense menggambarkan bagaimana income laporan keuangan yang mana membuat cash itu jadi membuat cash itu turun. Kemudian ada penurunan akun payable. Jadi ketika payable menurun pada jadi akun pendapatan itu akan dikurangi oleh account payable sehingga pendapatan itu tidak lebih besar, jadi akan mengurangi sebesar 7.000. Kemudian ada depreciation expense, jadi akan mengurangi mengurangi kas dari aktivitas operasi. Kemudian ada lost sale equipment juga nantinya akan mengurangi 34.000 equipment. Nah, untuk step ketiga ada mencatat bersih cash flow dari aktivitas investasi dan juga pendanaan. Jadi lahan itu menurun 25.000. Kemudian equipment yang sebelumnya 68 akhirnya menjadi 193, jadi ada kenaikan. Kemudian ada bonds payable itu akan menurun ketika tahun. Kemudian ada share capital ordinary dan juga return earn. Kemudian masuk ke dalam metode langsung. Jadi metode langsung merupakan penerimaan dan juga pengeluaran kas, jadi bersih. Jadi penerimaan kemudian akan dikurangi pengeluaran kas dari aktivitas operasi. Nah, selisihnya itu merupakan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, di sini ada contoh direct method. Sebagai contoh di sini ada beberapa data properti PPE di Desember tanggal 31 sebesar 90, jadi meningkat, sebelumnya 0. Nah, di sini ada informasi dividen 70.000 dideklarasikan dan juga dibayar secara cash. Kemudian account payable meningkat akibat dari pembelian merchandise. Kemudian prepaid expense dan juga prepaid expense dan current expense, jadi the expense yang tercatat yang jatuh tempo relate pada operating expense. Nah, kemudian untuk mencatat di bagian cash flow-nya di sini ada bagian penerimaan kas dari pelanggan. Jadi sales revenue kemudian itu akan dikurangkan, penjualan itu akan dikurangkan dengan piutang. Jadi agar menemukan cash yang didapat secara real di tahun tersebut. Jadi yang diperoleh secara real itu 765.000. Kemudian ada pembayaran kas ke supplier. Jadi pembayaran kas ke supplier itu perusahaan mengeluarkan uang untuk aktivitas operasi. Jadi ada COGS yang tercatat di akhir tahun, yang tercatat terjual, kemudian akan ditambahkan inventory akhir. Jadi itu sama dengan purchase. Nah, pembelian itu nantinya akan dikurangi dengan account payable atau utang, yang mana akan diketahui secara real time
kas yang dikeluarkan kas yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun tersebut, yaitu sebesar 550 euro. Kemudian ada pembayaran aktivitas operasional. Jadi ada operating expense tersebut nantinya akan ditambahkan dengan beban yang dibayar di muka, kemudian akan dikurangi dengan accrued expense, utang beban, kemudian itu nantinya akan diketahui kas yang keluar untuk biaya operasi. Nah, kemudian di sini ada pembayaran pajak. Nah, di pembayaran pajak itu semuanya mulai dari pendapatan dari pelanggan, kemudian pembayaran dari supplier. Jadi cash yang diterima dari customer nantinya itu akan dikurangi dengan HPP atau biaya yang dibayarkan kepada supplier, kemudian dari operasi, dan juga ada income taxes sebesar 48.000. Nah, itu adalah hasilnya net cash, jadi kas yang secara keuntungan bersih yang benar-benar diterima oleh perusahaan, yaitu sebesar 19.000 euro. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai special problem in statement preparation atau masalah khusus dalam penyusunan pernyataan. Jadi di sini dalam subbab ini ada penyesuaian laba bersih. Nah, penyesuaian laba bersih ini ada penyusutan dan amortisasi. Jadi beban penyusutan ini adalah penyesuaian paling umum terhadap laba bersih yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Namun ada banyak pos beban atau pendapatan non-kas lainnya. Contohnya pos beban yang harus ditambah kembali ke laba bersih oleh perusahaan. Ini adalah amortisasi aset tak berwujud dengan umur terbatas seperti paten dan penipisan sumber daya mineral. Lalu selain itu, amortisasi diskonto atau premium obligasi pada obligasi jangka panjang yang dibayarkan mempengaruhi jumlah beban bunga. Namun keduanya ini tidak mengubah kas. Nah, akibatnya itu perusahaan harus menambahkan kembali amortisasi diskonto dan mengurangi amortisasi premium dari laba bersih untuk mendapat arus kas bersih dari aktivitas operasi. Lalu ada biaya manfaat pasca pensiun. Jadi jika memiliki biaya pasca pensiun seperti program pensiun karyawan, kemungkinan besar biaya pensiun yang dicatat selama suatu periode ini akan lebih tinggi atau lebih rendah dari dana yang didanai. Jadi perusahaan ini harus menyesuaikan laba bersih dengan selisih antara uang tunai dibayarkan dan biaya yang dilaporkan dalam menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Lalu ada perubahan pajak penghasilan yang ditangguhkan. Ini mempengaruhi laba bersih tetapi tidak mempengaruhi kas. Lalu ada metode akuntansi ekuitas. Jadi penyesuaian umum lainnya terhadap laba bersih ini ada perubahan yang terkait dengan investasi ekuitas saat mencatat laba rugi dengan metode ekuitas. Jadi perlu diingat bahwa dengan metode ekuitas yang pertama, investor ini mendebit akun investasi dan mengkredit pendapatan sebesar bagiannya dari laba bersih investe dan mengkreditkan dividen yang diterima ke akun investasi. Jadi oleh karena itu kenaikan bersih pada akun investasi ini tidak mempengaruhi arus kas perusahaan. Lalu ada kerugian dan keuntungan. Ini yang direalisasikan. Jadi dalam ilustrasi untuk konsultasi pajak, perusahaan ini mengalami kerugian sebesar $2.000 dari penjualan peralatan. Nah, perusahaan itu menambahkan kerugian ini ke laba bersih untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Jadi karena kerugiannya adalah beban non tunai dalam laporan laba rugi. Jadi jika konsultasi pajak mengalami keuntungan dari penjualan peralatan, hari ini itu memerlukan penyesuaian terhadap laba bersih. Ini tuh mengurangi keuntungan dari laba bersih untuk menghindari perhitungan ganda. Lalu ada kerugian dan keuntungan belum direalisasi. Ini umumnya terjadi untuk investasi utang yang dicatat pada nilai wajar. Misalnya asumsikan bahwa AB InBev atau BEL membeli 2 investasi sekuritas pada tanggal 10 Januari. Investasi utang sebesar 1 juta yang diklasifikasikan sebagai aset perdagangan selama tahun 2022. Investasi utang tersebut memiliki keuntungan kepemilikan yang belum direalisasikan sebesar 110.000. Ini dicatat dalam laba bersih. Nah, investasi ekuitas nilai 600.000 yang bersifat non perdagangan selama 2022
investasi ekuitas non perdagangan tersebut ini memiliki kerugian kepemilikan yang belum direalisasikan sebesar 50.000. Nah, ini dicatat dalam pendapatan komprehensif lain. Jadi dengan demikian aturan umumnya ini adalah bahwa keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi ini mempengaruhi laba yang harus disesuaikan untuk menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, sebaliknya keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi yang tidak mempengaruhi laba bersih tidak disesuaikan untuk menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Lalu selanjutnya ada kompensasi berbasis saham. Jadi perlu diingat bahwa untuk rencana kompensasi berbasis saham ini perusahaan diharuskan menggunakan metode nilai wajar untuk menentukan total biaya kompensasi. Terus biaya kompensasi ini kemudian diakui sebagai beban pada periode di mana karyawan ini memberikan jasa. Ketika beban kompensasi didebit, premi saham opsi seringkali dikredit. Nah, kas ini tidak terpengaruh oleh pencatatan beban tersebut. Jadi karena itu, perusahaan ini harus meningkatkan laba bersih sebesar jumlah biaya kompensasi dari opsi saham dalam menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Lalu selanjutnya ada piutang usaha bersih. Jadi sampai saat ini asumsi ini tidak ada penyisihan piutang ragu-ragu atau akun kontra untuk mengimbangi piutang usaha. Namun jika perusahaan memerlukan penyisihan piutang ragu-ragu, bagaimana penyisihan tersebut ini mempengaruhi penentuan arus kas bersih perusahaan aktivitas operasi. Nah, di sini ada ilustrasi piutang usaha, penyisihan piutang ragu-ragu dan piutang usaha bersih dengan tahun 2022. Total piutang usaha bersihnya 95 dan 2021 86.000. Jadi perubahan antara tambah atau kurangi. Piutang usaha mengalami kenaikan 15.000, piutang ragu-ragu mengalami kenaikan 6.000 dan piutang usaha bersih mengalami kenaikan 9.000. Jadi karena peningkatan penyisihan piutang tak tertagih ini disebabkan oleh pembebanan pada beban piutang tak tertagih, perusahaan harus menambahkan kembali peningkatan penyisihan piutang tak tertagih ke laba bersih untuk mendapatkan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, di sini juga ada ilustrasi menunjukkan suatu metode untuk menyajikan informasi dalam laporan arus kas. Dari Renmark AG, laporan arus kas bagian untuk tahun 2022. Jadi ada arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama laba bersih senilai 40.000, lalu penyesuaian untuk rekonsiliasi laba bersih. Ini ada peningkatan piutang usaha 15.000 dan peningkatan penyisihan piutang ragu-ragu 6.000. Jadi 15.000 ini dikurangi dengan 6.000, hasilnya 99.000. Totalnya 31.000. Jadi bagaimana telah disebutkan, peningkatan saldo penyisihan piutang tak tertagih ini disebabkan oleh pembebanan beban piutang tak tertagih untuk tahun tersebut. Lalu di sini ada ilustrasi lagi, pendekatan itu untuk penyisihan piutang ragu-ragu metode tidak langsung. Ini juga sama kurang lebih dengan tadi, cuma bedanya ada pada bentuknya. Arus kas aktivitas operasi laba bersih 40.000. Di sini langsung dimasukkan peningkatan piutang usaha bersih 9.000, hasilnya sama 31.000. Nah, prosedur ini itu berfungsi jika perubahan pada akun penyisihan piutang terjadi akibat penghapusan piutang. Hal ini tuh mengurangi piutang dan penyisihan piutang tak tertagih. Jadi tidak ada dampak pada arus kas. Karena kesederhanaannya, gunakan pendekatan internal untuk tugas pekerjaan rumah Anda. Lalu metode langsung. Jadi jika menggunakan metode langsung, perusahaan ini tidak boleh memperoleh laba bersih. Penyisihan piutang tak tertagih terhadap piutang usaha. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa laba bersih Renmark AG ini sebesar 40.000. Nah, ini ada keterangannya dari mana laba bersihnya 40.000 dari laporan laba rugi. Lalu ada piutang tak tertagih metode langsung. Jadi arus kas aktivitas operasi senilai 85.000 dari uang yang diterima dari pelanggan. Jadi 85.000 ini kita lihat dari laporan laba ruginya. Lalu gaji yang dibayarkan senilai 46.000 dan utilitas yang dibayarkan senilai 8.000. Jadi arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi 31.000 euro sama. Jadi kompilasi tambahan muncul ketika perusahaan ini menghapus piutang, menyelesaikan penjualan dengan perubahan piutang saja tidak akan menghasilkan jumlah penjualan tunai yang tepat.
Jadi alasannya adalah penghapusan piutang bukanlah penagihan kas, oleh karena itu penyesuaian tambahan ini diperlukan. Lalu selanjutnya ada perubahan modal kerja lainnya. Jadi sampai saat ini telah menunjukkan bagaimana perusahaan ini menangani semua perubahan dalam pos modal kerja. Ada yang aset lancar dan liabilitas lancar. Jadi sebagai penyesuaian terhadap laba bersih dalam menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Namun ini juga harus berhati-hati karena ada beberapa perubahan modal kerja meskipun mempengaruhi kas tidak mempengaruhi laba bersih. Umumnya ini adalah aktivitas investasi atau pembiayaan yang bersifat lancar. Pembiayaan. Salah satu kegiatannya ini adalah pembiayaan investasi ekuitas non perdagangan jangka pendek. Lalu ada contoh lain seperti penerbitan wesel bayar non perdagangan jangka pendek untuk uang tunai. Lalu perubahan lain dalam pos modal kerja tidak berpengaruh pada pendapatan atau operasi atau kas adalah dividen tunai terutang. Jadi meskipun perusahaan akan melaporkan dividen tunai ketika dibayarkan sebagai aktivitas pendanaan, perusahaan ini tidak melaporkan dividen yang diumumkan tetapi belum dibayarkan pada laporan arus kas. Lalu ada kerugian bersih. Jadi jika perusahaan melaporkan rugi bersih alih-alih laba bersih, perusahaan ini harus menyesuaikan rugi bersih tersebut dengan pos-pos yang tidak menghasilkan arus kas masuk atau keluar. Nah, rugi bersih tersebut ini disesuaikan dengan beban atau kredit yang tidak mempengaruhi kas dan mengakibatkan arus kas dari aktivitas operasi negatif atau positif. Di sini ada ilustrasi yang menunjukkan perhitungannya, perhitungan arus kas bersih aktivitas operasi. Jadi dari arus kas masuk yaitu laba rugi bersih atau rugi bersih senilai 50.000, lalu penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih dengan arus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi, penyusutan aset pabrik senilai 55.000 dan amortisasi paten 5.000, hasilnya 60.000. Jadi ketemunya arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi senilai 10.000. Jadi jika perusahaan mengalami kerugian bersih sebesar 80.000 dari jumlah total biaya yang harus ditambahkan kembali adalah 25.000. Jadi penyajiannya akan muncul pada ilustrasi ini. 80.000 dicatat sebagai rugi bersih, lalu penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih dengan kas bersih yang digunakan oleh aktivitas operasi, penyusutan aset pabrik senilai 25.000. Jadi kas bersih yang digunakan dalam aktivitas operasi senilai 55.000. Jadi meski tidak diilustrasikan, arus kas negatif dapat terjadi meskipun perusahaan melaporkan laba bersih. Lalu ada pengungkapan. Ada transaksi non-kas yang signifikan karena laporan arus kas hanya melaporkan pengaruh aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dalam bentuk arus kas. Laporan ini itu menghilangkan beberapa transaksi non-tunai yang signifikan. Dan peristiwa lainnya adalah aktivitas investasi atau pendanaan. Lalu di sini ada contoh pengungkapan dari catatan atas laporan keuangan DEU. Disediakan ini ada di AMLER, ada di DEU tadi. Catatan pengungkapan bunga, pajak, dan dividen. Jadi kas yang disediakan oleh aktivitas operasi ini mencakup bunga yang dibayarkan pada tahun 2017 dan 2018, lalu bunga yang diterima dan dividen yang diterima dengan nominal sekian. Jadi perusahaan lain ini memilih untuk melaporkan pos-pos ini dalam laporan arus kas. Dalam banyak kasus, perusahaan ini mulai dengan laba sebelum pajak penghasilan dan kemudian menyajikan pajak penghasilan yang dibayarkan sebagai pos terpisah. Selain itu, mereka ini sering menambah kembali beban bunga secara akrual dan kemudian mengurangi bunga yang dibayarkan. Nah, ini ada ilustrasinya dari pelaporan bunga pajak dan dividen di bagian operasional. Dari uang LTD, laporan arus kas ini dalam jutaan. Pendapatan sebelum pajak penghasilan senilai 4.000. Lalu ada penyesuaian atau beban-beban dengan total 1.590. Ada beban dan pendapatan. Lalu kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi ini senilai 5.590 dan bunga yang dibayarkan, lalu pajak penghasilan yang dibayarkan senilai 1.060. Jadi total dari arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi ini senilai 4.530. Selanjutnya ada penyelesaian dari laporan final. Ada entry rekonsiliasi terakhir setelah semua akun neraca dianalisis. Selisih kas mengalami penurunan sebesar 7.000 Hong Kong Dollar, dimasukkan di bagian paling bawah kertas kerja untuk menyeimbangkan total debit dan kredit rekonsiliasi. Selanjutnya dilakukan penyusunan laporan formal berdasarkan data yang telah diklasifikasikan di bagian bawah kertas kerja. Laporan arus kas formal disusun dengan kas bersih digunakan oleh
aktivitas operasi sebesar 86.500 Hong Kong dolar. Kas bersih digunakan oleh aktivitas investasi sebesar 41.500 Hong Kong dolar. Kas bersih disediakan oleh aktivitas pendanaan sebesar 121.000 Hong Kong dolar. Dan yang terakhir ada penurunan bersih kas sebesar 7.000 Hong Kong dolar yang cocok dengan selisih saldo kas awal dan akhir. Selanjutnya ada analisis transaksi satelit Ltd. Nah, analisis dilakukan dengan merekonsiliasi perubahan pada setiap akun neraca non-kas untuk menentukan dampaknya terhadap kas. Yang pertama ada analisis laba ditahan dan dividen. Laba bersih sebesar 117.000 Hong Kong dolar dimasukkan ke bagian bawah kertas kerja sebagai aktivitas operasi. Kredit diberikan ke akun laba ditahan di bagian atas untuk merekonsiliasi kenaikan saldo laba. Selanjutnya ada dividen saham. Nah, perusahaan membagikan dividen saham senilai 15.000 Hong Kong dolar. Ini merupakan transaksi non-kas. Di kertas kerja laba ditahan di debit dan modal saham di kredit. Transaksi ini tidak dilaporkan dalam laporan arus kas final. Selanjutnya ada dividen tunai. Pembayaran dividen tunai sebesar 6.000 Hong Kong dolar dicatat sebagai arus kas keluar atau kredit pada aktivitas pendanaan. Yang B ada penyesuaian modal kerja atau aktivitas operasi. Berguna untuk mengubah laba bersih atau akrual menjadi kas, dilakukan penyesuaian berikut ini. Yang pertama ada piutang usaha, itu meningkat sebesar 53.000 Hong Kong dolar. Karena pendapatan dicatat tapi kas belum diterima. Jadi dikurangi dari laba bersih. Sedangkan persediaan itu meningkat sebesar 152.000 Hong Kong dolar karena pembelian persediaan melebihi beban pokok penjualan yang berarti ada penggunaan kas tambahan. Ini dikurangi dari laba bersih. Selanjutnya ada beban dibayar di muka. Ini menurun sebesar 500 Hong Kong dolar karena beban dicatat di laba rugi, tetapi kas sudah dibayarkan di periode sebelumnya. Tidak termasuk kas keluar pada periode ini. Dengan ditambahkan ke laba bersih. Selanjutnya ada penyesuaian non-kas dan utang lainnya atau aktivitas operasi. Investasi metode ekuitas, akun itu diinvestasikan naik sebesar 3.500 Hong Kong dolar karena bagian laba dari Porterco. Laba ini diakui dalam laba bersih satelit, tetapi tidak ada kas atau dividen yang diterima. Karena dikurangkan dari laba bersih, ada beban penyusutan dan amortisasi. Penyusutan peralatan sebesar 11.500 Hong Kong dolar, bangunan sebesar 3.100 Hong Kong dolar, dan amortisasi merek dagang sebesar 2.400 Hong Kong dolar. Semua beban ini ditambahkan kembali ke laba bersih karena mengurangi laba tetapi tidak mengurangi kas. Selanjutnya ada perubahan liabilitas atau kenaikan utang usaha sebesar 1.000 Hong Kong dolar dan utang akrual sebesar 4.000 Hong Kong dolar. Dan liabilitas pajak tangguhan sebesar 3.000 Hong Kong dolar. Ditambahkan ke laba bersih atau beban diakui tapi kas belum keluar. Selanjutnya ada penurunan utang pajak penghasilan sebesar 13.000 Hong Kong dolar. Dan amortisasi premi obligasi sebesar 1.000 Hong Kong dolar dikurangi dari laba bersih. Selanjutnya ada analisis aset jangka panjang atau aktivitas investasi. Dari pembelian tanah non-kas, tanah dibeli seharga 60.000 Hong Kong dolar dengan menerbitkan wesel bayar jangka panjang. Karena tidak masuk ke bagian arus kas, tapi diungkapkan dalam catatan sebagai aktivitas investasi atau pendanaan non-kas yang signifikan. Selanjutnya ada penjualan tanah atau konsinyasi pemerintah. Tanah dengan nilai buku sebesar 10.500 Hong Kong dolar dijual seharga 18.500 Hong Kong dolar. Dan keuntungan sebesar 8.000 Hong Kong dolar. Selanjutnya ada aktivitas operasi, yaitu keuntungan sebesar 8.000 Hong Kong dolar itu dikurangi dari laba bersih untuk menghindari perhitungan ganda. Selanjutnya ada aktivitas investasi dengan total penerimaan kas sebesar 18.500 Hong Kong dolar dicatat sebagai arus masuk. Selanjutnya ada peralatan dengan pembelian sebesar 53.000 Hong Kong dolar dicatat sebagai arus kas keluar investasi. Selanjutnya ada penjualan rugi dari peralatan dengan nilai buku sebesar 5.500 Hong Kong dolar dijual seharga 4.000 Hong Kong dolar dengan mengalami kerugian sebesar 1.500 Hong Kong dolar. Sedangkan ruginya sendiri itu sebesar 1.500 Hong Kong dolar ditambahkan ke aktivitas operasi. Sedangkan ada kas sebesar 4.000 Hong Kong dolar dicatat sebagai arus kas masuk investasi dan ada perbaikan besar sebesar biaya 11.000 Hong Kong dolar dikapitalisasi ke peralatan dicatat sebagai arus kas keluar investasi. Selanjutnya ada analisis ekuitas atau aktivitas pendanaan. Nah, penerbitan saham biasa, selain menjual dividen saham, perusahaan menjual saham baru secara tunai. Kenaikan akun modal saham dan premi saham menunjukkan penerimaan kas total sebesar
144.000 Hong Kong dollar. Nah, arus masuk pendanaan. Selanjutnya yang terakhir ada saham treasury atau pembelian kembali saham sendiri senilai 17.000 Hong Kong dollar dicatat sebagai arus kas keluar pendanaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dan struktur kertas kerja. Kertas kerja adalah alat bantu opsional yang sangat berguna ketika perusahaan memiliki banyak penyesuaian atau transaksi non-kas yang rumit. Nah, kertas kerja ini tidak mengandalkan jurnal akuntansi, tetapi membantu mengorganisir data sebelum laporan final dibuat. Yang pertama ada format. Ini tuh kertas kerja dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama ada akun neraca, berisi saldo awal dan akhir dari semua akun laporan posisi keuangan. Kolom tengah digunakan untuk mencatat transaksi atau rekonsiliasi, debit atau kredit, yang menjelaskan perubahan saldo. Yang kedua, ada bagian bawah itu ada arus kas, digunakan untuk mengklasifikasikan arus kas menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.